نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Adam telah berumur 130 tahun, yaitu 5 tahun setelah Kabil membunuh Habil, Hawa melahirkan anak laki-laki, yaitu Nabi Syits alaihissalam. Para ahli Taurat menyebutkan bahwa Nabi Syits alaihissalam dilahirkan sendirian tanpa pasangan. Menurut mereka, Nabi Syits alaihissalam berarti pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia merupakan pemberiannya sebagai ganti dari Habil. Ibnu Abbas radhiyallahu an bertutur, Hawa melahirkan Nabi Syits alaihissalam bersama saudara perempuannya, Azura. Sewaktu ia melahirkan, Jibril berkata, bayi ini adalah pemberian dari Allah sebagai ganti dari Habil. Dalam bahasa Arab, namanya adalah Syits, dalam bahasa Suryani Syats, dan dalam bahasa Ibrani Syits. Kepadanyalah Adam memberi wasiat. Saat Nabi Syits alaihissalam dilahirkan Adam berusia 130 tahun. Muhammad bin Ishaq bertutur, menjelang wafat, menurut penuturan mereka Adam memanggil Nabi Syits alaihissalam dan memberinya wasiat. Ia mengajarkan kepadanya tentang saat-saat pada malam dan siang hari beserta ibadah-ibadah dalam tiap saat. Ia menceritakan bahwa dalam tiap saat terdapat suatu jenis makhluk yang beribadah di waktu itu. Ia berkata, wahai anakku, banjir topan akan terjadi di bumi ini. Ia tidak surut selama 7 tahun. Menurut penuturan ini, Nabi Syits alaihissalam adalah orang yang memegang wasiat Adam alaihissalam. Ia menjadi pemimpin sepeninggal ayahnya. Ia menerima suhuf sebanyak 50 lembar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dzar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah? Beliau menjawab, 104 kitab. Allah menurunkan suhuf sebanyak 50 lembar kepada Nabi Syits alaihissalam. Seluruh manusia hari ini adalah keturunan Syits. Keturunan Adam dari anaknya selain Nabi Syits alaihissalam telah punah. Adapun ulama Persia yang mengatakan bahwa Jayumarat adalah Nabi Adam alaihissalam, mereka berkata, Jayumarat memiliki anak bernama Maisya. Ia menikahi saudara perempuannya yang bernama Maisyanah. Dari perkawinan ini lahir Sayamik bin Maisya dan Sayama binti Maisya. Lalu Sayamik menikahi Sayama. Dari perkawinan ini lahir beberapa anak laki-laki, yaitu Afrawak, Dais, Barasib, Ajub dan Aurasi, dan beberapa anak perempuan, yaitu Afra, Datsa, Bara dan Aurasya. Mereka menyebutkan bahwa seluruh bumi terbagi menjadi 7 wilayah. Tanah Babil dan daerah yang terjamah manusia, baik berupa daratan maupun lautan, dianggap sebagai satu wilayah. Penghuninya adalah keturunan Afrawak bin Sayamik. Adapun 6 wilayah sisanya yang saat itu tidak terjamah manusia maka dihuni oleh keturunan Sayamik selain dari Afrawak. Afrawak bin Sayamik menikahi Afra binti Sayamik. Dari perkawinan ini lahir Raja Husyanak Baisyadats. Dialah yang mengganti kakeknya, Jayumarat, sebagai raja. Pada masa dia berkuasa, 7 wilayah di atas untuk pertama kalinya menjadi satu di bawah kekuasaannya. Sebagian orang menganggap bahwa Raja Husyanak ini adalah putra Adam dari Hawa. Hisham al-Kalbi bertutur, aku mendengar bahwa raja pertama yang menguasai bumi adalah Usyahnak bin Abir bin Shalih bin Arfasyats bin Sam bin Nuh. Ulama Persia menyangka bahwa raja ini muncul 200 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Menurut apa yang aku dengar, raja ini muncul 200 tahun setelah Nabi Nuh alaihissalam lalu ulama Persia menjadikannya 200 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum Nuh. Apa yang dikatakan Hisham adalah perkataan yang tidak beralasan. Sebab, Raja Husyanak bagi kalangan yang paham mengenai nasab bangsa Persia lebih populer dibanding Hajjaj bin Yusuf bagi kalangan ulama Islam. Tiap kaum memahami nenek moyang mereka beserta nasab dan sejarahnya melebihi kaum lainnya. Tiap perkara yang belum jelas dikembalikan kepada ahlinya. Sebagian ahli nasab Persia menyangka bahwa Raja Usyahnak Baisyadats ini adalah Mahlail, dan ayahnya,
yaitu Farwak, adalah Kainan, ayah dari Mahlail. Sedangkan Sayamik adalah Anusi, ayah dari Kainan, dan Maisha adalah Nabi Syits alaihi salam, ayah Anusi. Jayumarat sendiri adalah Nabi Adam alaihi salam. Jika anggapan ini benar maka tidak diragukan lagi bahwa Usyahnaj telah dewasa pada masa Nabi Adam alaihi salam. Menurut keterangan dalam kitab Taurat, Mahlail adalah putra Dinah binti Barakil bin Mahwail bin Hanuh bin Kain bin Adam. Dinah melahirkan Mahlail saat Adam alaihi salam berumur 395 tahun. Saat Nabi Adam alaihi salam meninggal, Mahlail berumur 605 tahun berdasarkan riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Adam berumur 1000 tahun. Ulama Persia menganggap bahwa Raja Usyahnaj berkuasa selama 40 tahun. Jika keterangan dari ahli nasab di atas tentang raja ini benar maka tidak jauh dari kebenaran ketika dikatakan bahwa ia berkuasa setelah 200 tahun sejak Nabi Adam alaihi salam meninggal. Semoga cerita tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Tonton video lainnya dan nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.